Halo semuanya, kalian pernah nggak mendengar uh, kabar saudara-saudara kita yang ada di Halmahera, tepatnya di masyarakat yang tinggal di pesisir yang dekat dengan tambang nikel yang sudah bisa melakukan hilirisasi dan otomatis mereka juga menghasilkan limbah juga. Nah, dan yang menariknya adalah limbah ini tuh dibuang langsung ke lautan dan masyarakat sana terdampak dari pencemaran limbah nikel ini. Nah, masyarakat di sana mengalami sakit kulit hingga darahnya ini mengandung logam berat yang katanya ini bisa mengakibatkan kanker pada manusia. Lalu selain itu juga didapatkan juga sampel ikan-ikan di sana juga mengandung logam berat. Nah, kira-kira kenapa ya di Indonesia selalu aja pencemaran lingkungan itu selalu terjadi dan terjadi lagi? Apakah karena penegakan hukum yang kita yang tidak bisa memberikan efek jerah? Di video ini, aku mau ajak kalian untuk membahas salah satu putusan Mahkamah Agung yang mungkin bisa membuka mata kalian, dan mungkin ini juga adalah salah satu jawaban kenapa pencemaran lingkungan di Indonesia terus-terusan terjadi. Nah, putusan ini itu membahas salah satu perusahaan yang membuang limbah fly ash dari hasil pembakaran batu bara di perusahaan tekstil yang lucunya ini adalah mereka buang dengan begitu saja, yang tidak diproses sedemikian rupa agar aman sampai dilepas. Mereka hanya membuangnya hanya begitu saja. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membedah salah satu putusan Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Tingkat Kasasi dengan nomor 23K pidana khusus lingkungan tahun 2023. Nah, lalu bagaimana kronologinya? Kok bisa begitu limbah fly ash ini bisa kebuang begitu aja gitu? Harusnya kan sebenarnya limbah ini harus melalui proses tertentu lah gitu. Jadi sampai akhirnya dibuang ke lingkungan begitu. Nah, jadi awalnya itu adalah adanya aduan dari masyarakat nih. Dari adu masyarakat ditemukan bahwa ada tumpukan limbah begitu dengan jumlah yang sangat besar gitu di Desa Cikandang, Kabupaten Sumedang. Nah, setelah dicek lah gitu dari aparatur pemerintah di sana, ternyata ini ada limbah fly ash begitu. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu limbah fly ash itu apa, limbah fly ash ini adalah limbah dari hasil pembakaran batu bara. Jadi istilahnya ini tuh kayak abu lah begitu, abu gitu. Nah, jadi kenapa gitu dengan abu batu bara ini? Nah, jadi limbah fly ash adalah limbah yang termasuk bahan berbahaya dan beracun alias B3. Nah, karena limbah B3, otomatis limbah ini harus diproses secara khusus sampai akhirnya dibuang ke lingkungan begitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari mana begitu limbah ini berasal? Jadi limbah kok bisa gitu nyampe ke si Desa Cikandang ini gitu. Nah, jadi dari hasil penyelidikan ternyata limbah ini berasal dari sebuah perusahaan tekstil yang ada di Bandung, atau bisa kita sebut ini dari PT KHTEX. Ya, PT KHTEX. Jadi PT KHTEX ini adalah perusahaan tekstil yang cukup besar lah di Bandung, dan mesin mereka ini katanya menggunakan batu bara untuk sebagai energinya begitu. Nah, akan tetapi yang buang ini bukan PT KHTEX-nya. Jadi PT KHTEX ini
butuh vendor lah begitu, butuh pihak ketiga untuk mengelola si limbah ini. Ya PT Katex-nya sih udah bener gitu, mereka butuh, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kapasitas untuk mengelola limbah B3, maka mereka butuh vendor lah begitu yang bisa mengelola limbah B3 ini gitu. Jadi dipilihlah PT HSP atau Harbindo Satria Perkasa begitu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa PT HSP ini yang dipilih gitu? Nah, jadi sebenarnya PT HTX ini ya tidak ada hubungan spesial lah begitu dengan PT HSP ini, atau maksudnya teman dekat atau gimana lah gitu, nggak ada. Jadi memang PT HTX ini lagi butuh vendor untuk mengelola limbah tersebut gitu. Nah, tiba-tiba entah bagaimana gitu akhirnya kenalah dengan HSP ini, dan PT HSP ini bisa lah meyakinkan ke PT KHTX. Nah, tapi masalahnya PT KHTX ini PT HSP ini sebenarnya tidak memiliki sertifikasi khusus untuk mengolah limbah fly ash begitu. Mereka ini sebenarnya ya memang benar mereka ini mengolah limbah B3, cuman tidak dengan fly ash. Jadi cuman oli bekas, aki bekas begitu. Lalu ada minyak-minyak tertentu gitu yang mereka bisa olah begitu. Nah, kalau fly ash sebenarnya ya enggak, sebenarnya itu bukan ranah mereka. Cuman mereka ini bisa meyakinkan begitu, memberikan proposal palsu, memberikan keterangan palsu gitu kepada PT HTX bahwa mereka itu sebenarnya mampu mengelola limbah tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, kalau nggak sanggup, kenapa mereka sanggupin begitu kan? Nah, jadi ini ada salah satu fakta yang harus kalian juga tahu. Pemilihan lokasi pembuangan limbah ini juga di tempat yang cukup sepi sebenarnya. Kalau dibilang jauh dari masyarakat, katanya sih enggak juga. Soalnya banyak juga masyarakat yang lewat juga sebenarnya di sana. Tapi intinya adalah tempat itu tuh kayak agak sedikit terpencil dan kayak sepi lah begitu. Nah, jadi dari pemilihan lokasinya pun itu sebenarnya udah jelas lah ya sebenarnya motifnya apa. Yaitu ya pertama ya dari ekonomisnya gitu, bisa mangkas biaya gitu. Kalau misalnya mereka harus dari ngolah lagi sampai akhirnya kayak sampai dilepas lagi ke lingkungan, ya kan artinya butuh waktu yang lama dan biaya yang banyak. Nah, dari pemilihan lokasi itu ya udah jelas begitu, mereka ya cuman ya ambil keuntungan tentunya itu. Nah, kasus ini berjalan selama 4 tahun. Cuman periode mereka membuang limbah ini tuh hanya berjalan selama 1 bulan aja, yaitu di bulan April 2009 waktu itu. Nah, diproses sampai tingkat kasasi itu di tahun 2013. Jadi butuh 4 tahun lah begitu ya sampai kasus ini selesai begitu. Jadi awalnya mereka ini sebenarnya udah dijatuhin pidana lah gitu di tingkat pertama gitu di PN Sumedang dengan vonis yaitu pidana bersyarat alias bebas tanpa penjara begitu. Nah, dendanya itu cuma 15 juta aja Kak begitu. Nah, karena jaksa geram lah gitu ya, ini kayak wow, this doesn't make sense gitu, mengingat efeknya ini sangat luar biasa. Soalnya setelah diselidiki, limbah yang dibuang mereka ini itu berjumlah lebih dari 1000 ton. Itu jumlah yang sangat banyak. Efeknya itu nggak main-main Kak. Bukan hanya kesehatan masyarakat aja yang dipertaruhkan, tanah juga rusak Kak akibat dari abu ini gitu. Jadi ya masyarakat sakit, bisa sampai sakit kanker
kemungkinan begitu ya, karena terus sakit paru-paru begitu, lalu ada kerusakan lingkungan lain gitu. Jadi efeknya ini sangat mengerikan gitu, dan mungkin efeknya ini bisa bertahun-tahun gitu. Kita nggak bisa jamin gitu. Maka ini benar-benar apakah sekarang limbah tersebut masih memberikan efek bagi masyarakat? Ini kasusnya dari tahun 2013 loh, dan ini sekarang di tahun 2005, dan kita nggak tahu nih kira-kira efek dari pembuangan limbah sembarang itu apakah masih dirasa begitu dari masyarakat di situ gitu. Karena akhirnya kasus ini dibawa ke tingkat kasasi, dan MA pun setuju gitu, Mahkamah Agung akhirnya setuju, dan lebih lucunya lagi akhirnya ini mereka akhirnya divonis, cuman penjaranya cuma 9 bulan, dendanya cuma 12 juta, dan korporasi pun mendapatkan kompensasi yaitu senilai 10 juta. Pertanyaannya adalah, sebenarnya korporasi harus bertanggung jawab juga nggak sih? Soalnya ini korporasi bisa mendapatkan kompensasi gitu, sedangkan masyarakat dapatnya apa gitu? Ya cuma penyakit aja gitu. Biaya rumah sakit mereka gimana? Lalu efek-efek lain gimana? Kan itu yang menjadi masalah gitu dalam putusan Mahkamah Agung di pengadilan ini. Nah, jadi kalau bisa kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Australia, mereka menempatkan perusahaan sebagai pelakunya juga gitu, karena sebenarnya ya perusahaan ikut turut bertanggung jawab gitu. Nah, sedangkan di kasus ini perusahaan itu tidak dijadikan sebagai subjek hukumnya, bukan sebagai terdakwanya. Jadi terdakwanya dalam kasus ini hanya hanya dirut begitu dan kepala cabangnya gitu, karena mereka yang maksudnya yang bergerak langsung, yang menginisiasi dalam pembuangan limbah tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan korporasi? Nah, korporasi ya mohon maaf, mereka tidak dijadikan subjek dari hukum pidana di sini. Nah, itu karena apa? Jadi karena ini kan kasusnya di tahun 2013. Jadi korporasi itu belum dianggap mungkin ya sebagai subjek hukum begitu. Nah, kalau misalnya kita meninjau lebih jauh ke depan begitu ya, untuk KUHP baru, korporasi itu sudah dijadikan subjek hukum. Nah, semoga sih dengan penerapan dengan tatanan KUHP yang baru, semoga nih dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan ini bisa lebih adil begitu. Karena yang kita ketahui adalah kejahatan pencemaran lingkungan itu kebanyakannya itu dilakukan oleh korporasi. Jadi ya ini sangat penting gitu, korporasi sebagai subjek hukum itu sangat penting gitu. Sebenarnya secara dogmatik hakim sudah melakukan putusan sesuai dengan hukum positif yang ada, yaitu dia memberikan putusan dengan menggunakan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu larangan membuang limbah B3 yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Lalu pengenaan pasal 55 ayat 1 KUHP turut melakukan tindak pidana. Ya, itu ditujukan kepada si dirutnya dan ketua cabangnya. Lalu ada pasal 56 ayat 2 KUHP, yaitu memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ya, itu sudah jelas ya, karena mereka juga menggunakan jasa pihak ketiga lagi juga sebenarnya dalam pembuangan limbah ini. Jadi mereka tuh nggak bekerja sendiri juga gitu, mereka melibatkan orang lain juga, dan mereka membukakan kesempatan
untuk berbuat jahat dan mengambil keuntungan ya bersama gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya ya hakim, kalau kita lihat dari perspektif secara hukum positif ya benar memang gitu. Cuman masalahnya adalah ini pertanyaannya adalah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Kan itu yang menjadi problemnya gitu. Nah, saya sih berharap ya ke depannya semoga penegakan hukum pencemaran lingkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi ini bisa memberikan efek jera gitu. Harapan saya nantinya di KUHP yang baru ini juga ya semoga regulasi-regulasi untuk menegakkan hukum di bidang pencemaran lingkungan ini dianggap serius, karena saya sendiri menilai keseriusan negara kita dalam memerangi pencemaran lingkungan itu menurut saya masih setengah-setengah lah gitu dibandingin dengan negara lain begitu. Saya berharap betul semoga kedepannya dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan bisa dilakukan dengan baik. Baik semuanya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan. Terima kasih semuanya.